Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Seorang mantan presiden yakni Jokowi menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM ya. Undangan ya juga diantaranya langsung ya diantar langsung oleh dekan kabarnya. Dan salah satu yang kemudian menarik begitu kan viral di media sosial bahwa sosok seorang Jokowi ini ya nampaknya celingak-celinguk bingung ya ketika diminta pose foto salam UGM ya, banyak komentar dari netizen mengatakan ampun deh. 1, 2, 3. Hah? Salam Lestari. Selanjutnya salam Universitas Gadjah Mada atau salam UGM. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Oke, 1, 2, 3. Meledak. Kok nggak tahu ya? Kok sebelumnya kok nggak di briefing ya? Apakah benar nggak ya lulusan UGM? Kok sudah lupa salam UGM-nya begitu kan? Jadi ini agak geri-geri sedap begitu kan ya. Seorang Jokowi ketika diminta salam UGM pose ya, berfoto salam UGM, namanya Jokowi masih diajari begitu kan ya. Masih diajari, terus kemudian nampaknya celingak-celinguk begitu kan ya, harus harus ya berbeda begitu kan ya, berbeda dengan yang lain. Ini kok masih lupa dengan salam UGM-nya begitu. Ketahuan dong. Sekarang kan kita lihat saja. Sekarang kan sudah ketahuan begitu kan ya, mana yang kemudian asli dan kemudian yang tidak begitu. Kalau sudah celingak-celinguk seperti ini diminta pose foto salam UGM ya, kok tidak bisa begitu kan ya? Kok tidak bisa di situ begitu? Apalagi ya salam UGM-nya. Jadi ini menandakan ada sesuatu hal, mungkin Roy Suryo akan ketawa kalau lihat ini. Roy Suryo, ini Roy, ya, ada salah satu ini loh ya, seorang mantan presiden, salam UGM ya, foto salam UGM saja sudah ya masih diajari Roy. Gimana ini Roy? Apa reaksi dari Roy Suryo begitu kan ya? Bahkan ya reaksi Roy Suryo ya soal Jokowi disebut alumni kebanggaan UGM yang hadir di Disnatalis Kehutanan begitu kan ya. Kata Roy Suryo, orang yang juga disebut alumni kok. Tapi kenapa Jokowi tidak paham begitu kan? Nampaknya tidak paham. Dari gerak-geriknya sudah mulai lupa begitu kan. Ya sudah mulai lupa di situ. Apalagi begitu kan. Apalagi menandakan bahwa gabungan huruf UGM ini bukan cuma gaya, tapi juga yang mempunyai makna kabarnya. Gerakan di dada begitu kan ya, gerakan di dada di dada kiri begitu kan, jadi simbol ikrar ya bagi sivitas untuk selalu merakyat, mandiri dan berkelanjutan. Namanya UGM begitu. Itulah hurufnya, artinya di situ bos ya. Jangan sampai ini salah begitu kan. Masa alumni UGM sendiri tidak tahu? Dan salah satunya yang blunder di situ adalah pernyataan dari Rektor UGM. Kabarnya begini. Rektor UGM Ova Emilia blunder menyebutkan Jokowi alumni tahun 1980. Katanya tertulis di ijazah 1985. Belum masuk tiba-tiba sudah lulus. Ini kan ngeri-ngeri juga begitu kan ya. Ini nggak tahu yang benar ini mana begitu. Yang benar ini mana? Coba cek di ijazahnya. Apakah Jokowi ini lulus tahun 1980 atau ini ya tertulis di ijazahnya 1985 begitu kan. Coba cek ya. Nanti kurang komentar di channel ini begitu kan ya. Jadi saya kira ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya bagi masyarakat hari ini begitu kan melihat bahwa
Jokowi hanya ditertawakan pada akhirnya begitu. Mengapa Bang mengatakan seperti itu? Karena salam pose salam UGM saja ya masih diajari di situ begitu kan. Ada apa ya? Wallahu a'lam begitu kan ya. Semua orang pasti tertawa itu begitu. Padahal ya Jokowi ya celingak-celinguk sana sini begitu kan ya, mungkin sudah tidak hafal atau lupa atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas dengan rentetan-rentetan seperti ini orang bisa melihat dan bisa menganalisa. Nanti kita tunggu komentar-komentar dari Roy Suryo. Seperti apa komentarnya? Kenapa nggak diajarin dulu sebelum acara UGM begitu kan ya? Ya salam UGM bersama Jokowi saja sudah seperti itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi begitu? Orang mengatakan wah Jokowi dipermalukan oleh panitia, kata netizen begitu kan ya, kata salah satu komentar-komentar dari netizen begitu. Nih salah satunya juga ya yang diposting oleh Monica. Monica mengatakan Jokowi dipermalukan oleh panitia. Semua berdiri disuruh salam UGM. Dia terlihat kebingungan, nggak ngerti ya. Mungkin dia juga disuruh salam pasar ya pramuka akan ngerti. Ini salah satu komentar dari netizen, dan pada akhirnya seorang Jokowi dikomentari oleh netizen begitu. Ampun deh. Kok bisa-bisanya seperti itu? Ada apa? Ya inilah dunia Jokowi begitu kan ya. Roy Suryo yang tahu ini semua. Ya kita tunggu saja reaksi Roy Suryo begitu kan ya. Jadi di tengah polemik dugaan ijazah palsu ini, kemunculan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo ya yang diundang oleh UGM ya, acara acara disnatalis begitu kan, menyita perhatian banyak. Ya, selama ini menjadi penggugat ijazah palsu yakni mantan presiden tersebut, Roy Suryo, bereaksi keras ya saat Jokowi disambut hangat pihak Universitas Gadjah Mada. Ya dari dulu apakah Jokowi sering diundang begitu atau tidak begitu kan ya. Diketahui bahwa sosok dari seorang Jokowi itu hadir dalam acara disnatalis ya yang ke-62. Bahkan saat itu Jokowi disebut sebagai alumni kebanggaan dari Fakultas Kehutanan UGM ya, karena menjadi seorang presiden. Ya nggak tahu lagi begitu kan ya, karena yang kita tahu begitu seorang Jokowi adalah mantan presiden, terus kemudian lulusan mana, wallahualam saya nggak begitu paham itu begitu. Tapi Roy Suryo banyak mengungkapkan begitu kan ya di salah satu media sosial ya, banyak sekali begitu kan ya. Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa sosok dari seorang Jokowi itu begitu, tunjukkan aja ijazahnya, gampang begitu. Biar tidak menjadi bola liar di masyarakat begitu. Artinya narasi-narasi yang kemudian muncul seolah-olah soal dugaan ijazah palsu ya, terus kemudian soal apakah alumni UGM atau tidak begitu kan ya. Jadi ini banyak reaksi dari Roy Suryo begitu kan ya. Salah satu komentar dari netizen ya, ayo Roy Suryo begitu, buktikan aja, kata komentar-komentar dari netizen begitu kan. Coba kita baca ya. UGM ya, tolonglah diberi briefing dulu sebelumnya kalau kayak begini. Biar sang para termo ini nggak malu, yang membuat semakin jelas kalau dia bukan lulusan UGM dugaannya. Ini salah satu Jokowi yang hadir di situ begitu. Jadi saya pribadi begitu kan menganggap bahwa kalau ini benar begitu kan, artinya apa? Artinya ijazah-ijazah yang kemudian diungkapkan oleh Suryo ini benar begitu kan ya, maka ini ada hukumnya sendiri begitu kan. Seolah-olah kita ya dipimpin oleh orang-orang yang kemudian selama 10 tahun begitu kan dipimpin oleh orang-orang yang kemudian ya diduga yang tidak punya ijazah begitu. Makanya ini harus benar-benar ada pernyataan secara resmi di pengadilan biar kita tahu begitu kan ya. Karena sampai hari ini persidangannya ditunda nggak tahu lagi begitu ya. Ya, bahkan ada yang mengatakan ya ini ya alumni perguruan tinggi Indonesia diperhitungkan dari tahun masuk PT-nya. Ya, ini mungkin yang kuliah 5 tahun sebelumnya adalah rohnya. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Ini salah satu komentar dari netizen ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Ini maksudnya gimana kabarnya begitu kan? Fakultas Kehutanan UGM gelar kick off disnatalis ke-62. Ya, sedangkan Joko Widodo dan Menhut begitu RI hadiri perayaan disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Ini 19 Agustus 2025 begitu kan? Ini 17 Oktober 2025.
Ini kemarin 62 kok 62 lagi. Ada apa begitu kan? Nah, ini yang kemudian dimaksud oleh netizen dibongkar begitu. Yang asli yang mana, Bang? Ini maksudnya gimana sih? Kok gitu amat nalarnya? Kirain ya masyarakat ini SDM-nya rendah. Kok bisa ya secara acara Natalis ke-62 diselenggarakan 2 kali? Yang asli yang mana? Ini salah satu komentar netizen, bro. Ada yang mengatakan jangan-jangan masih sakit. Ini demi nutupin Bobrok Mulyono, acaranya dimajukan. Disnatalis UGM diperingati setiap tanggal 19 Desember. Ya, tanggal ini diperingatkan sebagai hari UGM. Jadi UGM, meskipun dasar hukum pendiriannya adalah tanggal 16 Desember 1949. Wih. Jadi masyarakat sudah paham begitu kan? Ya, masyarakat sudah paham. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika Jokowi ini didesak untuk menunjukkan ijazahnya, sampai hari ini belum menunjukkan ijazahnya. Dan siapapun tidak berani menggali itu begitu kan ya. Kenapa? Ya saya nggak paham betul begitu. Sebenarnya selesai Roy Suryo, Rismond dan sebagainya, duduk dong begitu dengan Jokowi begitu kan. Undang mereka para penegak hukum, undang mereka begitu kan ya. Mediasi mana yang benar dan mana yang tidak. Tunjukkan ijazahnya, kan gampang. Ya, kenapa yang ditunjukkan ini adalah hanya fotokopiannya? Jadi masyarakat masih diambang kebingungan. Artinya secara tidak langsung ini kan masyarakat bertanya-tanya pada akhirnya begitu kan ya, bertanya-tanya kenapa ini kok sampai kiamat pun kalau cara-cara seperti ini tidak bisa begitu. Jadi ini kan muncul spekulasi-spekulasi lagi begitu, sehingga ini menjadi tontonan-tontonan yang tidak berbobot. Ya, sudah diungkapkan secara fakta, diungkapkan secara data begitu kan ya. Tapi kalau ada yang ditutup-tutupi, ini ngeri sekali begitu, tidak bisa diungkapkan. Kalau ijazahnya seperti saya, ini ijazah saya asli, ya berikan dong begitu asli begitu kan ya. Biar clear lah. Ya, pada akhirnya sekarang kan tidak clear begitu kan ya apa yang kemudian terjadi, sehingga ini menjadi spekulasi-spekulasi besar. Ya, karena tidak ada penegakan hukum yang memperingatkan Jokowi. Prabowo, penegakan hukum yang lain tidak memperingatkan Jokowi begitu kan ya. Coba ingatkan Jokowi, mana ijazahnya begitu. Itu kan lebih keren. Ya, karena di instansi-instansi itu adalah banyak orang-orang termol, mana bisa begitu kan. Mana bisa, dan pada akhirnya ya orang-orang menganggap ya hanya menjadi tontonan-tontonan itu begitu. Coba pendukung-pendukung para termol-termol itu sekarang, wah ngeri sedap bos. Ya, percakapannya sering serah di media sosial. Adu otot bukan adu data. Kalau adu data silakan ya, nggak ada masalah. Ini langkah yang bagus begitu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Kalau sudah seperti ini kan jadi malu sendiri para termol-termol itu begitu kan. Apakah Jokowi tidak hafal sebelumnya atau bagaimana? Ini kan sangat mencurigakan sekali begitu kan ya. Sedangkan di yang lainnya itu sudah paham betul begitu. Jadi artinya secara logika ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa melihat dan bisa menonton begitu kan ya. Ini sudah terbuka ke khalayak umum begitu kan apa yang kemudian disampaikan Jokowi. Di satu sisi begitu kan, di satu sisi seorang Jokowi ketika ditanya masalah hutang kereta cepat setelah Disnatalis UGM ya, malah Jokowi tersenyum, celengak-celengok sana sini begitu. Apa yang mau dipertontonkan kepada publik sehingga ini menjadi hal yang kemudian negatif begitu. Padahal ini kesempatan bagi seorang Jokowi begitu kan. Bagaimana bisa ya hutang kereta cepat itu begitu bersuara seperti Pak Luhut bersuara mengatakan sejak dulu keuangan kereta cepat itu sudah busuk. Nah, ini yang kemudian kita audit, kita investigasi. Nah, nampaknya seorang Jokowi hanya ya tersenyum, hanya biasa-biasa aja begitu. Nampaknya kaget begitu kan ya. ketika ditanya itu begitu. Makanya sekarang ini begitu ya, saya masih percaya terhadap apa yang disampaikan Luhut bahwa kereta cepat sejak awal ini dianggap dianggap busuk dan sebagainya begitu. Ini menandakan bahwa di era Jokowi kenapa tidak diperhitungkan secara matang begitu. Geri-geri sedap bos pada akhirnya. Aduh, Jokowi ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.